Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Saya melihat sisa-sisa kekuatan di balik kubu 03 sedang sangat masif menghamburkan racun kebencian, sedang menghamburkan racun perpecahan, adu domba antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Nampaknya mereka begitu dalam ya, dendam dan kebenciannya kepada Pak Jokowi, sehingga pasca mereka gagal mempengaruhi publik untuk membenci Pak Jokowi dengan maksud agar jagonya Pak Jokowi kalah, tetapi tidak berhasil. Kemudian hari ini dilanjutkan dengan mengadu domba Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Maksudnya jelas terbaca bahwa mereka tidak ingin agar Pak Jokowi masuk ikut mempengaruhi kebijakan pemerintahnya Pak Prabowo. Jadi dengan terus menghamburkan perpecahan, permusuhan, image buruk tentang Pak Jokowi terkait dengan Pak Prabowo ini, saya amati di statement-statement para relawan dan buser-buser di balik 03, saya lihat masif itu ya. Bahasanya hampir sama, serempak. Ya, kita baca, kita bisa analisis dengan sangat mudah bahwa kesimpulannya mereka ingin membuang jauh-jauh pengaruh Pak Jokowi terhadap pemerintahnya Pak Prabowo nanti. Ya, sebagai sebuah bentuk dendam, sebuah bentuk permusuhan yang masih belum usai, masih belum selesai. Akankah Pak Prabowo terpengaruh dengan hasutan para sengkuni, para relawan, para buser 03 ini untuk melemparkan Pak Jokowi? Saya kira tidak semudah itu, bro. Kita melihat bahwa Pak Prabowo dari bahasanya, dari semangatnya adalah tulus demi keberlanjutan program-programnya Pak Jokowi ke depan. Ya, bahwa besok ketika Pak Prabowo sudah dilantik menjadi presiden, tentulah ya semua orang pun tahu bahwa namanya presiden ya pasti pemegang otoritas tertinggi tentang pemerintahan ini di posisinya ya sesuai dengan ketentuan konstitusi yang ada, ya presiden lah, di dalam hal ini Pak Prabowo. Tapi tidak perlu kemudian dinarasikan seolah-olah itu sebagai sebuah bentuk Pak Prabowo membuang Pak Jokowi. Itu kan namanya kan narasi kebencian. Semua orang tahu, Pak Jokowi pun tahu, Pak Prabowo pun tahu. Pak Jokowi juga menyadari setelah nggak jadi presidennya tidak mungkin lah punya kebijakan-kebijakan apapun. Presiden udah pensiunnya sudah. Nah, paling karena beliau adalah tokoh besar, ikut andil besar memenangkan Pak Prabowo berpasangan dengan putranya sendiri Gibran, ya tentu banyak nasihat, banyak masukan yang nanti akan dirembuk, akan digunakan oleh Pak Prabowo untuk meneruskan program-programnya, kan begitu. Positif saja sih ngapa? Ambil sisi positifnya, berpikir coba deh pakai frame positif atau husnudon, bahasa agama Islamnya husnudon, berprasangka baik, berpikir positif gitu loh. Jangan berpikirnya negatif terus, berpikirnya buruk terus, racun terus, itu racun. Berpikir negatif, suudon, berpikir buruk, mengadu domba itu racun. Kalian tuh para buser-buser 03 ya, itu sedang menebarkan racun perpecahan yang tidak hanya membahayakan bagi masa depan pemerintah Indonesia, tidak hanya membahayakan bagi Pak Prabowo, seandainya Pak Prabowo terpengaruh, tapi juga membahayakan bagi bangsa dan negara. Coba deh berpikir yang positif, apalagi ini bulan Ramadan. Tahu nggak berpikir positif? Husnudon itu, berprasangka baik, dan itu ajaran agama manapun saya kira menganjurkan umatnya untuk berpikir
positif. Jangan berpikir negatif, jangan berpikir buruk, jangan suudzon. Karena suudzon itu selain mencelakai orang lain, juga mencelakai dirimu sendiri, tahu nggak? Ya, berpikir negatif, suudzon itu mencelakai pelakunya masing-masing. Ya, tidak hanya berpotensi mencelakai pihak lain, tapi juga mencelakai diri sendiri yang punya pikiran buruk itu. Paham Mbak? Ini saya kasih tahu mau bulan Ramadan. Saya berpikir positif sih nggak apa. Karena dengan berpikir positif itu nanti aura di sekitar kita akan menjadi positif juga. Ini bisa dianalisis dengan ilmu fisika loh ya. Anda berpikir positif dengan lingkungan Anda akan menjadi sama dengan sedang menebarkan barokah, dan barokah itu akan menebar pada lingkungan Anda, dan lingkungan Anda pun kemudian akan memberikan aura positif juga kepada Anda. Itu take and give-nya seperti itu. Ya samalah, gambaran mudahnya begini, Anda memukul orang lain, pasti Anda akan berdampak, berpotensi dipukul juga oleh orang lain. Nah, ketika Anda menghormati orang lain, Anda juga berpotensi untuk dihormati yang sama oleh orang lain, bahkan lebih. Seperti itulah gambaran simpelnya, mudahnya, biar kita otak kita mudah memahami. Dan kalau Anda terus-terusan berpikir negatif, berpikir buruk kepada Pak Prabowo, kepada Pak Jokowi, Anda berpotensi untuk menerima hal buruk juga dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Anda berpikir buruk tentang bangsa ini, Anda juga akan menerima hal yang buruk juga dari bangsa dan negara ini. Anda berpikir mengadu domba, menimbulkan perpecahan, Anda akan dipecah juga oleh alam ini, oleh semesta ini. Ya percayalah, kalau nggak percaya silakan dibuktikan sendiri. Yang masih terus-terusan keluar-keluar itu, bahwa Pak tidak ada matahari kembar. Ya nggak ada matahari kembar, gimana sih? Presiden ya presiden. Ketika dilantik presidennya Pak Prabowo, semua orang tahu. Dari ketika itu kewenangan pemerintahan ya di tangan presiden yang sah. Pak Jokowi sudah lengser ya sudah. Dia tinggal istirahat. Kalau nanti dibutuhkan nasihat-nasihatnya, saran-sarannya oleh Pak Prabowo akan diberikan. Ya apalagi anaknya yang menjadi wakil presiden pasti tetap akan memberikan nasihat, saran, masukan. Itu kan hal yang wajar dan dibutuhkan oleh siapapun yang memimpin bangsa ini. Itu pasti membutuhkan saran, nasihat. Makanya ada namanya jabatan apa itu One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden atau Dewan Pertimbangan Agung dulu, Dewan Penasihat Presiden. Ya karena presiden tidak bisa bekerja sendirian, butuh masukan dari berbagai pihak sesuai dengan bidangnya masing-masing untuk menjalankan roda pemerintahan. Begitu bro, bukan berarti kemudian Pak Prabowo membuang Pak Jokowi, tidak akan ada pengaruhnya lagi. Itu pikiran-pikiran sedeng itu, otak-otak kotor, otak-otak ngeres gitu, melihatnya dari sisi negatif gitu. Lah ya, Anda katanya orang-orang pinter ya nih, para buser, para relawan selama ini keluar-keluar menghasut, mengadu domba, jadi sengguni-sengguni baru ini, memecah belah kekuatan tokoh-tokoh bangsa. Yang dibutuhkan hari ini adalah bagaimana sekarang setelah pesta demokrasi selesai, pemilu selesai, ya mari menyamakan barisan, menyamakan kekuatan, menyamakan aura positif menuju Indonesia ke depan yang lebih baik, lebih maju. Kan begitu. Jangan pikirannya kok ngeros terus, pakai kotor terus. Kalah sudah, jago Anda sudah kalah ya sudah. Ya. Sekali lagi jago kalah, jago Anda, kalian sudah kalah ya sudah. Terima dengan legowo. Introspeksi diri mengapa kalah, diantaranya oleh kalian yang selalu berpikir buruk, selalu berpikir negatif, selalu menghujat, menghina, merendahkan Pak Jokowi. Salah satunya itu. Maka hari ini Anda menerima keburukan-keburukan yang lebih dahsyat dari keburukan yang ditebarkan sebelumnya sendiri itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.